Oke, anak-anak semuanya, kita akan membahas yang namanya nanti ada irisan. Ada irisan dua buah himpunan, ada selisih dari dua buah himpunan, ada diagram pen, kemudian mendaftarkan anggota himpunan, kemudian menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan himpunan. Jadi ini yang paling sering kita jumpai, yang paling sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut masalah himpunan. Jadi himpunan itu dari dua buah itu ya. Oke, terima kasih untuk yang masih tetap ada di sini, yang masih stay untuk mendengarkan setiap penyampaian yang Pak Budi sampaikan. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Oke, supaya jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share setiap materi yang disampaikan ya. Dan oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama adalah dapat mengenal dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan irisan gabungan dari dua himpunan. Yang kedua, dapat mengenal dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan yang namanya komplemen dan selisih dari dua himpunan. Jadi ada irisan, ada gabungan, ada komplemen, ada selisih. Ini namanya operasi dalam himpunan. Itu biar jelas ya. Oke, selanjutnya kita mulai dari himpunan, gabungan, dan irisan dari dua buah himpunan. Berikan sebuah contoh di mana himpunan S adalah bilangan asli kurang dari 10. Sedangkan A adalah faktor dari 12
semua anggota-anggotanya. Himpunan semesta bilangan asli kurang dari 10 terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah himpunan semestanya. Sedangkan himpunan A-nya faktor dari 12. 1, 2, 3, 4, 6, harusnya ada 12, tidak dituliskan 12 karena himpunan semestanya hanya kurang dari 10. Sedangkan B adalah bilangan ganjilnya 1, 3, 5, 7, 9. Jadi daftarkan dulu, itu yang pertama-tama. Yang kedua, buat persegi kotak, terus dibuat pojok kiri atas, bikin itu semesta, berarti dalam kotak itu semestanya hanya ada anggotanya 1 sampai 9. Kemudian buat lingkaran A, kemudian buat lingkaran B, himpunan A dan anggota himpunan B, tuliskan anggota-anggotanya. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 6 tadi ya. Sedangkan himpunan B-nya 1, 3, 5, 7, 9. Jadi 1, 3, 5, 7, 9. Gitu ya. Kemudian kenapa ada di tengah-tengah 1 dan 3? Karena di himpunan A ada 1 dan 3, dan di himpunan B juga ada 1 dan 3, sehingga 1 dan 3 adalah irisan B ditulis seperti ini. A irisan B, 1 dan 3. Simbolnya N, terbuka ke bawah. Seperti N ya. Itu simbolnya irisan. Jadi irisan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Oke, selanjutnya kita akan gabungan dari himpunan A dan himpunan B ya. Himpunan A tadi faktor dari 12, sedangkan himpunan B adalah bilangan ganjil kurang dari 9. Oke. Kalau gabungan itu berarti semua anggota dari himpunan A dan himpunan B digabung. Jadi kalau A digabung dengan B, simbolnya U, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 8 tidak ada ya. Jadi kalau gabungan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Itu gabungan. Oke, kalau komplement adalah semua anggota himpunan A kan termasuk anggota himpunan A, tetapi ada pada himpunan semesta. Jadi A komplement di situ tulisannya. Himpunan semestanya kan 1 sampai 9. Jadi kalau A komplementnya berarti yang tidak termasuk di anggota himpunan A, tapi ada di himpunan semestanya.
himpunan himpunan 1 9, berarti yang ada tadi 1, 3, 2, 4, 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 6. Berarti yang tidak ada adalah 5, 7, 8, 9. Jadi A komplement adalah 5, 7, 8, 9. Oke. Sedangkan untuk B komplement juga sama. Jadi yang tidak ada di anggota B tapi ada di semua komplement himpunan semesta. Sedangkan himpunan semesta sampai 9, maka 2, 4, 6, 8. Itu yang disebut dengan komplement dari anggota himpunan B yang tidak termasuk di anggota himpunan B. Ya. Oke. Untuk selisih berarti dikurang. Jika A dikurang B berarti sama dengan 6 dikurang 3, sisanya berapa? Gitu maksudnya. Jadi kalau selisih itu kalau A dikurangi B, maka selisihnya adalah 2, 4, dan 6. Jadi setelah dikurangi tersisa 2, 4, 6. Gitu ya. 2, 4, 6 karena himpunan A tadi 1, 2, 3, 4, 6. Himpunan B 1, 3, 5, 7, 9 yang sama. Tuh 1 berarti terbuang, harus dibuang. Tuh yang 3 harus dibuang. Berarti yang ada di anggota A tapi tidak ada di anggota B tersisa adalah 2, 4, dan 6. Gitu ya. Makanya tadi ditulis di sini A kurang B 2, 4, 6. Oke. Oke, selanjutnya jika tadi sudah gabungan irisan, oke, masuk di sini selanjutnya adalah masih ke selisih tadi. Biar lebih jelas lagi, kalau ditampilkan di sini, jika A dikurangi B, maka nilainya adalah 2, 4, 6. Kenapa? Karena yang tidak ada di anggota B itu, yang ada di anggota B kan 1, 2, 3, berarti itu dibuang, tinggal 2, 4, 6. Kalau misalnya kita B kita kurangin A, B selisih A, maka yang dibuang 1, 3, yang tertinggal 5, 7, 9. Makanya B selisih A anggotanya adalah 5, 7, 9. Kemudian selisih itu adalah selisih antara himpunan A dan himpunan B, semua anggota himpunan A tetapi bukan anggota dari himpunan B. Semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Contoh soal. Diketahui A di mana X lebih besar atau sama dengan negatif 2 dan lebih kecil atau sama dengan 5,
dan himpunan B lebih kecil atau sama dengan 2, tentukanlah A selisih dengan B. Contohnya begini, jawabannya apa kira-kira? Kalau kita lihat A, himpunan A, untuk pilihan A, choice A-nya kita lihat di sini adalah X lebih besar dari 2 dan lebih kecil atau sama dengan 5. Berarti kalau lebih besar dari 2 tidak sama dengan berarti 3, 4, 5. Kurang dari 5 ya. Sedangkan himpunan B negatif 3 termasuk. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 ya. Kalau C negatif 2 termasuk karena di sini tanda sama dengan negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sedangkan D negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Yang mana ya jawabannya ya? Ada yang sudah tahu jawabannya? Silakan yuk. Oke. Pertama yang kita lakukan, daftarkan dulu anggota-anggota himpunan A-nya. Anggota himpunan A karena dia ada batasannya antara negatif 2 dan negatif 5 dapat ditulis negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan B karena tidak ada batasannya, tidak dibatasi, berarti itu namanya himpunan berhingga. Ya, kalau kita pelajari sebelumnya gitu. Himpunan berhingga berarti titiknya 3 kali. Titik 3 kali artinya dan seterusnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Karena lebih kecil dari 2 atau sama dengan 2 semua terikut. Maka apa yang menjadi selisihnya? Kita lihat kan. A selisih dari B itu sama dengan 3, 4, 5. Kok bisa? Kita coba. Ya, 3, 4, 5. Berarti ya, ini oke. Kenapa 3, 4, 5? Karena negatif 2 ini kehapus nih. Ada di B. Negatif 1 ada juga di B. 0 ada di B. 1 ada di himpunan B. 2 ada di himpunan B. Sehingga yang tersisa di himpunan A itu hanya 3, 4, dan 5. Oke, mudah bukan? Oke. Oke, bagaimana adik-adik masih tetap setia? Oke, kita akan mendengarkan soal yang soal berikutnya. Soal berikutnya adalah diketahui 40 siswa dalam satu ruang kelas terdapat 15 siswa mengikuti lomba futsal, 20 siswa mengikuti lomba paduan suara, dan 5 siswa mengikuti kedua-dua lomba tersebut. Berapakah banyak siswa yang tidak ikut lomba? Pertama, kita tuliskan dulu anggota-anggotanya. Himpunan semesta NS ya, sama dengan 40. Yang suka futsal, yang mengikuti futsal berarti anggota A. Anggap di anggota A itu 15 siswa. Yang himpunan B adalah paduan suara, ada 20 siswa. Sedangkan A irisan B yang suka futsal, yang suka paduan suara itu ada 5 orang. Pertanyaannya adalah yang tidak ikut lomba, berarti yang tidak ikut futsal dan tidak ikut. Jadi A gabungan B, tapi yang tidak termasuk, yang komplemen. Jadi yang tidak ikut lomba. Oke. Kedua, dari operasi tersebut kita tuliskan seperti ini rumusannya ya. N ya semesta sama dengan banyak anggota A ditambah banyak anggota B dikurangi banyak anggota A irisan B ditambah banyak anggota A gabungan B komplemen. Jadi kemudian masukkan atau substitusikan semua nilai-nilainya. NS 40, ini 40 ya. Anggota himpunan A 15, anggota himpunan B 20, sedangkan A irisan B ada 5. Maka yang ditanya ini dia belum ada, makanya dituliskan komplemennya. Sehingga dapatlah
Banyak anggota yang tidak ikut lomba adalah 40, kita kurangin 35, tambahin 5, hasilnya adalah 10. Jadi, banyak siswa yang tidak ikut lomba adalah ada 10 siswa. Gitu ya. Nanti dipahami lagi, dipelajari lagi. Semoga kalian bisa memahami semuanya. Oke. Yang sudah mendengarkan pemaparan materi untuk pelajaran himpunan, operasi himpunan, baik itu irisan dua himpunan A, baik itu gabungan dari himpunan A dan himpunan B, baik itu selisih maupun komplement, ya kiranya itu dapat kalian pelajari dengan sebaik-baiknya, diulang lagi supaya apa? Supaya lebih paham. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mau yang tidak dipahami, silahkan dibuat di kolom komentarnya ya, sangat perlu sekali untuk dibantu. Kalaupun ada yang mau misalnya ditanyakan, silahkan ditanyakan supaya bisa dijelaskan untuk pertemuan yang akan datang. Oke, adik-adik jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe supaya channel ini menjadi tetap bisa berjalan dengan sebaiknya. Oke, see you tomorrow. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan.